Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat gitu ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-9. Ini mohon maaf ya agak agak telat karena pertemuan 10 dulu, pertemuan 11 dulu yang saya share ke kalian. Baru sekarang kita beranjak ke pertemuan 10 ya. Sorry, ini pertemuan 10 bukan pertemuan 9, pertemuan 10 gitu ya. Oke, kalau untuk pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai corporate strategic atau strategi korporasi. Jadi gimana saya akan coba bahas sedikit lebih detail tuh mengenai apa. Jadi kalau corporate strategy ini itu betul itu berhubungan dengan tiga isu utama itu yang akan saya jelaskan lebih detail lagi. Kemudian juga corporate directional strategy, kemudian juga definisi dari strategi korporasi itu apa. Kemudian juga ya Pak, analisa kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan manajerial dan juga kepemimpinan. Kemudian juga pendekatan lainnya dan juga kemudian kepemimpinan dalam manajemen pemasaran dan juga keuangan gitu ya. Oke, saya langsung aja teman-teman ya share screen sebentar. Oke, ini langsung saya share screen ini untuk apa? Saya coba bahas dulu nih dari sini. Sebentar. Jadi seperti tadi saya jelaskan, jadi corporate strategy itu berhubungan dengan tiga isu utama. Jadi apa itu tiga isu utamanya itu? Jadi kita lihat pertama itu adalah the firm's overall orientation toward growth, stability, or retrenchment. Jadi ini ya isu pertama adalah mengenai directional strategy gitu ya. Jadi apa orientasi perusahaan secara keseluruhan itu apakah dia apa kepada fase pertumbuhan atau stabilitas atau retrenchment. Lalu yang kedua, industri atau market di mana perusahaan ini berada, itu berarti ini portfolio strategi, kemudian juga sifat di mana sikap di mana manajemen itu berkoordinasi, juga melakukan koordinasi aktivitas dan juga transfer resources dan juga mengambil manfaat dari kapabilitas di antara produk lines dan juga business unit. Jadi ini mengenai parenting strategi gitu loh. Nah, di sini juga corporate strategy juga itu bicara mengenai pemilihan dari direction. Dari direction itu arahan secara arahan perusahaan secara keseluruhan, baik itu ya perusahaan kecil gitu ya, perusahaan yang hanya memiliki satu produk saja, atau juga mungkin perusahaan-perusahaan yang sifatnya perusahaan multinasional yang besar gitu loh. Nah, di perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan besar yang multinasional ini, corporate strategy itu juga bicara mengenai bagaimana kita mengatur beragam lini produk dan juga unit-unit bisnis untuk mendapatkan nilai yang maksimum gitu ya. Dan dalam hal ini ya pastinya corporate headquarters ya, jadi kantor pusat juga tuh harus memainkan peran sebagai parent, sebagai orang tua dalam organisasi, di mana di mana ya perusahaan ini juga harus berhubungan dengan beragam produk dan juga unit-unit bisnisnya sebagai anaknya gitu kan ya. Oke, corporate strategy itu juga meliputi keputusan yang terkait mengenai arus atau alur dari keuangan dan juga sumber-sumber daya lainnya dari sumber daya keuangan, sebutkan dari sumber daya keuangan juga sumber daya lainnya ya yang terkait dengan jalurnya lini produknya company dan juga bisnis unitnya gitu loh. Ya pastinya melalui serangkaian peralatan-peralatan yang mendukung koordinasi dan juga jadi perusahaan ini bisa mentransfer keahlian dan juga kapabilitasnya yang ada di satu unit tertentu kepada unit-unit yang lainnya gitu kan ya. Oke.
Directional strategy. Jadi setiap perusahaan itu harus menentukan orientasinya ya terkait dengan pertumbuhannya. Jadi dengan menanyakan beberapa hal seperti berikut ini. Apakah kita harus berekspansi atau kita cut back atau kita mundur atau kita melakukan kegiatan ini ya seperti saat ini. Jadi ya tidak tanpa ada perubahan sama sekali. Atau yang kedua, atau apakah sebaiknya kita mengkonsentrasikan aktivitas kita di industri yang saat ini, atau mungkin sebaiknya kita melakukan diversifikasi ke industri yang lain, gitu kan ya. Lalu yang ketiga, kalau memang kita ingin bertumbuh dan juga melakukan ekspansi, apakah seharusnya kita melakukan internal development atau melalui akuisisi eksternal seperti misalnya akuisisi eksternal atau mungkin merger atau mungkin kita melakukan joint ventures gitu kan ya. Gitu. Lalu yang terkait juga dengan dengan directional strategy. Jadi strategi directional corporate ini juga itu terdiri dari 3 orientasi secara umum. Itu pertama adalah growth strategy, jadi itu strategi pertumbuhan. Jadi jadi perusahaan itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan ekspansi gitu kan. Lalu yang kedua stability strategies, jadi ini tidak melakukan perubahan terhadap aktivitas perusahaan. Atau yang ketiga retrenchment strategies, jadi mengurangi aktivitas perusahaan gitu kan ya. Nah, detailnya bisa lihat di sini. Jadi kalau kita misalkan growth berarti ya, konsentrasi apa nih, kita mau vertical growth atau horizontal growth gitu loh. Kalau diversifikasi kita tuh mau konsentrasi di satu industri tertentu gitu kan, atau di satu produk lain tertentu, atau kita mau melakukan konglomerasi gitu loh. Jadi kalau maksudnya ya kita selain dari misalnya industri, kita juga merambah ke industri yang lainnya gitu kan ya. Misalnya kayak ada satu perusahaan namanya dia industri awalnya di industri cat, terus dia merambah ke misalnya ke industri perhotelan gitu kan, maupun juga mungkin properti gitu. Kegiatan yang kedua ini adalah stabilitas. Sebetulnya jadi ya stabilitas ya berarti ya kita melakukan operasional perusahaan itu secara berhati-hati, jadi tanpa adanya perubahan gitu, dan juga kita orientasi itu kepada profit gitu. Nah, kemudian kalau retrenchment itu ya berarti ya kita melakukan pengurangan aktivitas. Jadi misalnya melakukan melakukan likuidasi atau penutupan perusahaan, atau mungkin dinyatakan bangkrut gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, nanti kalau mau ditanyakan silakan, saya bisa dihubungi di grup atau mungkin juga di japri ke WhatsApp gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini, kalau apa yang dijelaskan di sebentar, dijelaskan di slide sini ya, kita lihat ya untuk definisinya ya. Definisi dari strategi korporasi, jadi strategi korporasi itu adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Jadi serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Jadi corporate strategy itu berarti berkaitan dengan pilihan arah perusahaan. Jadi arahnya mau kemana nih? Jadi secara keseluruhan. Jadi seperti dijelaskan, apakah dia mau growth, atau dia mau tetap, atau dia mau melakukan retrenchment gitu kan ya. Oke, nah misalkan kalau ya semuanya sebenarnya yang 3 ini dikenal dengan grand strategy. Jadi ada strategi bertumbuh, kemudian ada strategi diversifikasi, kemudian juga ada lagi strateginya itu adalah misalnya ada 3 ya, strategi diversifikasi, satu lagi itu sebentar, strategi laba, profit strategy gitu loh. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Strategi bertumbuh, growth strategies itu jadi pertumbuhan ini bisa pertumbuhan sifatnya vertikal ya, ataupun juga pertumbuhan sifatnya horizontal.
Jadi apa yang maksud dengan pertumbuhan vertikal atau vertical growth? Jadi pertumbuhannya dapat dicapai dengan baik secara internal dengan memperluas operasional yang ada, atau mungkin juga secara eksternal melalui akuisisi gitu kan ya. Lalu juga apa pertumbuhan horizontal. Jadi ini pertumbuhan horizontal dapat dicapai dengan cara memperluas operasi perusahaan ke wilayah geografis lainnya atau meningkatkan jangkauan produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar saat ini. Contohnya misalkan kalau kalian mungkin sering dengar itu misalnya Brownies Amanda itu kan di Bandung, kemudian dia melebarkan sayapnya, meluaskan pasaran misalnya dengan misalnya membuka cabang di Jakarta atau mungkin buka cabang di pulau lain, atau mungkin misalnya beberapa misalnya oleh-oleh misalnya dari wilayah tertentu, misalnya katakanlah misalnya dari Palembang gitu kan ya, ada misalnya ada pempek Palembang, restoran terkenal di sana, kemudian restoran ini mencoba untuk melakukan pertumbuhan secara horizontal dengan membuka cabang misalnya di Jakarta gitu kan ya. Oke. Kemudian strategi diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Jadi strategi ketika pertumbuhan tidak menunjukkan kemajuan dan juga tidak ada lagi peluang untuk tumbuh dalam bisnis aslinya. Kemudian dilakukanlah strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik atau related diversification. Jadi strategi dijalankan ini dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini, baik keterkaitannya dalam hal teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Contohnya misalkan gini, kelompok usaha Kompas, jadi kayak Kompas itu grup-grup Kompas Gramedia itu masuk ke bisnis penerbitan. Jadi ada yang namanya penerbitan sore ini kan penerbit LX Media Komputindo, kemudian ada penerbit Kompas Gramedia, gitu kan. Bahkan juga sekarang Kompas itu juga dia merambah ke bisnis perhotelan, gitu, dan juga merambah ke bisnis media elektronik gitu kan, ada dengan Kompas TV, dan juga bahkan ke media digital kan ada kompas.com gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya tadi ya kan Kompas itu dikenal dengan media cetak yang tradisional ya, media cetak tradisional. Jadi kemudian merambah ke media elektronik dan juga media digital gitu kan ya. Bahkan juga sebenarnya Kompas itu saat ini juga sudah merambah ke bisnis yang lain, yaitu ke bisnis properti ya. Jadi sebenarnya sifatnya lebih kepada konglomerasi gitu kan ya. Kemudian diversifikasi konglomerat gitu. Jadi strategi ini dijalankan dengan menambah produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tidak terkait dengan yang ada saat ini. Gitu kan. Jadi kalau tadi saya jelaskan dari yang Kompas Group itu, sekarang ini dia misalnya menambah ke bisnis perhotelan, itu berarti lebih kepada ya sifatnya bisnisnya bisnis konglomerasi gitu loh. Jadi karena tidak ada kaitannya dengan produk baru yang saat ini, produk yang saat ini yang ada gitu kan ya. Itu. Contohnya misalnya seperti Bank Lipo sebagai cikal bakal grup Lipo, jadi dia memutuskan untuk bergerak di sektor properti seperti misalnya kayak Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, kemudian ada lagi beberapa yang lainnya, Lipo Development, dan bahkan juga dia punya apartemen gitu kan ya. Lalu yang kedua ini strategi stabilitas. Kalau tadi kan kita ada bicara strategi strategi bertumbuh, sekarang kita strategi sifatnya stabilitas. Jadi stabil gitu loh. Apa sih maksudnya strategi stabilitas? Jadi strategi ini dapat dipilih ketika perusahaan tetap melanjutkan aktivitas tanpa adanya perubahan arah yang signifikan. Jadi ya bisa dibilang mungkin business as usual gitu loh. Jadi ya udah tetap lanjutin aja gitu kan ya. Jadi yang beberapa jenis strategi ini misalnya seperti strategi istirahat gitu, atau maju dengan hati-hati. Jadi proceed with caution strategy. Jadi ya dengan ya perusahaan tetap beroperasi dengan secara hati-hati. Jadi gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, strategi tanpa adanya perubahan. Jadi no change strategy. Jadi sama sekali tidak melakukan perubahan.
Ya, jadi benar-benar ya udah business as usual gitu kan. Jadi lanjutin aja usahanya, lanjutin aja jalannya gitu kan. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi laba atau profit strategy. Jadi suatu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru dalam situasi yang buruk dan bertindak seolah-olah masalah perusahaan itu hanya bersifat sementara. Misalnya perusahaan yang akan melakukan go public ya kan, jadi ya seperti ini, jadi melakukan strategi laba atau profit strategi. Kemudian yang C yang itu adalah yang strategi penciutan atau penghematan. Jadi strategi ini digunakan perusahaan ketika perusahaan memiliki posisi kompetisi yang lemah pada beberapa atau semua lini produknya. Jadi keadaan yang demikian mengakibatkan performa yang rendah, turunnya penjualan, bahkan ya rugi gitu loh. Jadi ada beberapa strategi penciutan atau penghematan atau retrenchment ini. Yang pertama adalah strategi putar haluan, jadi turnaround strategi. Jadi strategi putar haluan itu menekankan perbaikan efisiensi operasional dan juga sangat tepat digunakan ketika ya masalah dari perusahaan itu ya sudah menjalar tetapi belum kritis. Jadi misalnya melakukan konsolidasi gitu kan ya. Lalu yang kedua, strategi perusahaan tawanan, captive company strategy. Jadi strategi perusahaan tawanan ini membuat perusahaan dapat mengurangi ruang lingkup aktivitas yang sifatnya fungsional, seperti misalnya pemasaran, sehingga dapat mengurangi biaya secara signifikan. Jadi ya misalnya mengurangi biaya-biaya promosi gitu kan, kemudian juga misalnya mengurangi biaya perjalanan dinas. Kalaupun misalnya masih melakukan perjalanan dinas, mungkin transportasi yang digunakan berbeda. Misalnya mungkin yang biasa pakai kelas bisnis sekarang menggunakan kelas ekonomi. Kemudian misalnya mungkin misalnya dia mendapatkan mobil kantor, kendaraan pribadi gitu roda 4, sekarang mungkin hanya dikasih hanya sekedar kendaraan yang disewakan yang boleh dipakai oleh karyawan gitu kan ya. Yang tadi misalnya mungkin ada program car ownership, sekarang mungkin sudah ditiadakan, atau mungkin hanya orang-orang tertentu saja masih bisa mendapatkan gitu kan. Kemudian strategi menjual atau divestasi. Jadi ini sell out atau divestment strategi. Jadi strategi menjualnya dapat dipahami jika manajemen masih dapat memperoleh harga yang baik bagi para pemegang saham dan karyawan dapat bertahan pada pekerjaannya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara menjual seluruh perusahaan kepada perusahaan lain. Oke, misalnya sebagai contoh Ford Motor Company, Ford yang di Amerika itu melakukan strategi divestasi dengan cara apa? Dengan cara menjual unit bisnis Jaguar-nya dan juga Land Rover-nya kepada Tata Motors pada tahun 2008. Untuk apa? Untuk membantu meningkatkan laba perusahaan di tahun 2009 gitu kan. Kemudian juga ada lagi strategi kepahilitan atau likuidasi, jadi kan atau bankruptcy. Jadi strategi ini meliputi penyerahan manajemen perusahaan kepada pengadilan sebagai usaha untuk menyerahkan kewajiban perusahaan. Gitu kan ya. Nah, kemudian analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pendekatan manajerial dan juga kepemimpinan. Jadi sini ada dua perspektif yang harus diperhatikan. Jadi perspektif manajerial dan juga perspektif kepemimpinan. Sekarang kita lihat dulu perspektif manajerial. Jadi di sini kita melakukan identifikasi komponen variabel internal, gitu kan ya. Jadi melakukan pendekatan teknik untuk membantu memenuhi keperluan di atas diantara melakukan pendekatan fungsional, ya kan, kemudian juga pendekatan rantai nilai, value chain, kemudian pendekatan unit keunggulan yang bersaingnya di mana, kemudian pendekatan profit impact of marketing strategy gitu kan ya. Jadi pendekatan profit impact marketing strategy ini menggunakan model regresi untuk menguji faktor-faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarannya return on investment gitu ya. Gitu. Jadi ada 7 variabel yang digunakan untuk mengetahui profil perusahaan. Pendekatan ini mengisyaratkan adanya untuk mengetahui dan mengevaluasi 7 variabel organisasi. Contohnya apa? Struktur, strategi, kemudian juga staff, manajemen style, sistem,
sistem and prosedur, dan juga skill dan shared value gitu loh. Kemudian di sini juga untuk PIMS, pendekatan yang diperkenalkan oleh General Electric ini mencoba untuk mencari tahu lebih detail ya faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya ROI dengan menggunakan model regresi. Model ini sebenarnya dikembangkan lebih lanjut di Harvard Business School gitu ya. Dan juga Marketing Science Institute dan juga Strategic Planning Institute gitu. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Itu diantaranya adalah intensitas investasi, kemudian juga pangsa pasarnya, pertumbuhan pasar, kemudian daur kehidupan produk, kemudian juga rasio biaya pemasaran dan juga besar penjualan. Nah, kemudian untuk evaluasi variabel internal, jadi untuk perubahan di sini ya ada 4 pendekatan yang digunakan. Di antaranya adalah pertama, perbandingan dengan kinerja dan kompetensi masa lalu, kemudian pendekatan evaluasi produk, perbandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri. Gitu. Oke, next. Perspektif kepemimpinan. Kepemimpinan dalam manajemen pemasaran ada prospectors. Jadi kepemimpinan dalam manajemen pemasaran berorientasi dalam peningkatan volume penjualan melalui pengenalan dan pengembangan produk baru dan serta peningkatan pangsa pasar. Dari defender berorientasi dengan mempertahankan posisi pasar selama yang sudah dimiliki. Kemudian juga analyzer, jadi berusaha untuk mempertahankan sejumlah produk yang ditawarkan kepada pasar. Tapi pada saat yang bersamaan, kadang-kadang juga secara cermat kita harus menawarkan produk yang baru yang memang ya dipercaya itu bisa menjanjikan gitu loh. Menjanjikan keberhasilan gitu kan ya. Kemudian juga reaktor yang merupakan sifat yang strategi sifat sementara dan tidak sistematis gitu loh. Oke, next. Yang kedua, kepemimpinan dalam manajemen keuangan. Jadi ada 4 tipe yang sifat agresif. Jadi gambaran perusahaan yang manajernya itu memiliki sifat berani mengambil risiko demi mendapatkan tujuan yang lebih baik gitu ya. Atau mungkin yang tipe yang pasif, jadi dia lebih cenderung memakai strategi safety first gitu loh. Jadi strategi keuangan ini yang bertujuan untuk mempertahankan posisi perusahaan yang sudah berada di posisi mapan. Kemudian juga tipe manajer perusahaan superior, tujuannya ini apa? Tujuan untuk mempertahankan posisi bersaing yang saat ini sudah dicapai. Kemudian tipe manajer ya untuk perusahaan suboptimal, jadi bertujuan untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan dengan konsekuensi risiko perusahaan meningkat, tetapi dalam realisasinya perusahaan kurang berhasil dalam mencapai targetnya gitu loh. Oke, itu aja dari saya nih untuk pertemuan yang ke-10. Dan seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan, kalau saya bisa dihubungi di Japri ataupun juga di grup gitu ya. Itu sih dari saya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.